Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Ardianto. Saya dari Universitas Muria Kudus, dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat jurnal dan buku besar dan neraca. Nah, pasti kalian tidak asing melihat ini kan. Nah, jadi ini adalah sebuah data salon atau pemasukan atau pengeluaran sebuah salon, yang ini adalah sebagai pandangan untuk membuat jurnal, buku besar, dan neraca. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke jurnal. Nah, jurnal adalah suatu media atau suatu buku di mana di sini untuk atau digunakan mencatat atau menulis sebuah transaksi tanpa dibeda-bedakan. Jadi pengeluaran, pemasukan itu dicatat di sini tanpa dibeda-bedakan. Nah, di sini terdapat sebuah jurnal salon yang tadi ya kan. Ini udah saya buat menjadi jurnal, yaitu seperti ini bentuknya. Nah, kita bahas sekarang. Tanggal 11 Oktober 2020. Akun ini maksudnya adalah kegiatan. Nah, maksudnya adalah kas bertambah. Misal ini kan ada kas nih kan. Nah, kas ini bertambah dan modal bertambah. Jadi pada tanggal 11, yaitu salon Elsa menanam modal sebesar 10 juta. Ya, jadi gitu. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 ini ada kegiatan hutang dan kas. Jadi gini, pada tanggal 12 Oktober pemilik salon Elsa meminjam sebuah hutang di bank sebesar 1 juta. Nah, ini ya, kenapa kok bisa dibedakan ini debit kok ini kredit. Nah, ini bisa dibedakan tergantung kegiatannya, bukan tergantung pemasukan atau pengurangan. Jadi ini dibedakan karena kegiatannya. Nah, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 terjadi kegiatan pemasukan kas dan pendapatan. Nah, jadi ini kemungkinan besar terjadi jasa rias tunai sebesar 600.000 ya kan. Kalau misal kalian nggak percaya, coba cek tadi. Nah, tuh kan, ini harta Elsa. Jadi menanam modal, kemudian hutang di bank. Nah, terus pada tanggal 13 ada jasa rias tunai, jasa rias kredit, karyawan, dan penarikan uang. Kita next. Pada tanggal 14 ada piutang dan pendapatan. Nah, seperti yang kalian lihat, terjadi sebuah jasa rias kredit yaitu sebesar 2 juta. Nah, jadi ini maksudnya piutang buat customer, dan ini pendapatan meskipun belum ada wujudnya, masih dalam bentuk kredit. Nah, pada 15 Oktober ini terjadi beban gaji dan kas. Jadi ini pembayaran karyawan. Nah, jadi beban gaji ini 100.000 untuk menggaji, dan kas berkurang 100.000. Nah, kenapa kok nggak dikasih minus atau tanda berkurang? Nah, kan tadi udah saya jelaskan, tidak ada pembedaan pengeluaran atau memasukkan. Jadi ini ditulis sama. Nah, pada tanggal 16 yaitu pref, yaitu kepentingan pemilik, yaitu pemilik mengambil modal, mengambil uang sebesar 200.000 dalam kas. Nah, untuk total sendiri, total ini debit dan kredit ini harus sama. Kalau misal nggak sama, kalian salah perhitungan maksudnya.
jadi harus hati-hati ya. Nah, pada bulan kedua tanggal 21 November 2020 terjadi beban listrik dan kas. Maksudnya adalah pembayaran listrik sebesar 250 dan pengeluaran kas untuk pembayaran listrik sebesar 250. Nah, pada tanggal 22 piutang dan pendapatan ini terjadi jasa rias kredit. Nah, jasa rias kredit ini dan pendapatan sebesar 5 juta meskipun belum masuk kas, maksudnya belum dalam wujud, masih dalam kredit, ini harus ditulis dalam pendapatan. Nah, beban dekor adalah ini ada kegiatan membuat banner, yaitu sebesar 200.000 dan kas mengeluarkan 200.000. Nah, pada tanggal 24 yaitu peralatan. Nah, misal kita beli apa nih? Saya lupa. Kita cek tanggal 24 bulan 2. Nah, ini terjadi pembelian AC sebesar 6 juta. Nah, jadi kas berkurang 6 juta. Nah, pada tanggal 25 November terdapat kas dan pendapatan. Ya, ini terjadi jasa rias tunai yaitu sebesar 5 juta. Dan pendapatan bertambah juga 5 juta. Nah, pada tanggal 26 November ini ada kegiatan pendapatan dan piutang. Jadi ada customer membayar jasa rias kredit yang pernah dia transaksikan, maksudnya dia pernah lakukan, yaitu misal yang 2 juta misal ya kan. Nah, ini pada bulan 1 ya kan. Nah, ini disaur atau dibayar pada tanggal 26 November yaitu pada bulan 2. Kemudian next, ini seperti sama, total harus sama, kalau nggak sama berarti Anda salah dalam perhitungan. Nah, bulan ketiga yaitu pada tanggal 21 Desember yaitu ada kas dan pendapatan. Jadi ini ada jasa rias tunai yaitu sebesar 6 juta dan pendapatan pun bertambah 6 juta. Pada tanggal 22 Desember ada pendapatan dan piutang. Nah, jadi ini ada sebuah pembayaran. Nah, jasa rias kredit yaitu pada bulan 2 sebesar 20 juta dan piutang pun berkurang 2 juta meskipun di sini belum ditulis karena tadi tidak ada pembedaan. Nah, untuk pada tanggal 23 Desember ada beban listrik yaitu pembayaran listrik kas berkurang 200. Kemudian pada tanggal 24 Desember ada kas dan hutang yaitu pembayaran bank. Jadi kan tadi minjam bank tuh yang pemiliknya. Jadi ini sudah dibayar pada bulan 3 ini yaitu sebesar 1 juta. Nah, pada tanggal 25 Desember ada peralatan dan kas. Jadi ini adalah sebuah membeli sebuah peralatan. Misal kita cek ya pada tanggal 25 pemasangan wifi. Nah, pemasangan wifi jadi gas itu berkurang 300. Dan kemudian pada tanggal 26 Desember terjadi jasa rias tunai yaitu ada kas dan pendapatan yaitu sebesar 5 juta. Nah, di sini pada bulan 3 totalnya 14.500.000. Kemudian bulan 4. Pada tanggal bulan 4 ya ini tanggal 21 Januari terjadi ada kegiatan peralatan dan gas. Ini ada terjadi sebuah pembelian kursi tunggu buat customer yang mungkin jasa rias tunai dan menunggu ya kan, takutnya capek kalau berdiri. Ada pengeluaran kas 1.500.000 dan kemudian beban listrik pada tanggal 22 Januari yaitu sebesar 200. Kemudian pada tanggal 23 Januari piutang dan pendapatan ini terjadi
terjadi sebuah jasa rias kredit karena piutang dan pendapatan, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 24 Januari ada beban gaji pembayaran karyawan sebesar 100.000. Kemudian tanggal 24 yaitu beban wifi, membayar wifi ya kan, karena per bulan sebesar 120. Kemudian tanggal 26 ada jasa rias tunai, yaitu kas bertambah dan pendapatan bertambah sebesar 1.500.000. Nah, untuk totalnya pada bulan 4 adalah yaitu sebesar 5.400.000. Pada bulan 5 yaitu tanggal 21 Februari ada peralatan dengan kas, yaitu pembelian CCTV ya kan ya, yaitu pengeluaran kas yaitu 3.500.000. Dan pada tanggal 22 terjadi sebuah jasa rias tunai sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 23 membuat brosur, yaitu beban brosur, kegiatannya yaitu mengeluarkan sebesar 300.000. Nah, pada tanggal 24 ada beban listrik yaitu sebesar 300.000. Pada tanggal 25 Februari ada jasa rias tunai yaitu kas dan pendapatan sebesar 1.800.000. Kemudian pada 26 beban wifi yaitu seperti tadi 120. Nah, untuk tanggal 21 Maret yaitu pada bulan ke-6 ada pendapatan dan piutang, pembayaran jasa rias kredit, kemudian beban wifi sebesar sekian, peralatan, dan 23 Maret peralatan dan kas adalah pembelian peralatan buat salon, nah sebesar 1.500.000. Dan kas pendapatan ini adalah sebuah jasa rias tunai 2 juta. Dan pada tanggal 25 yaitu jasa rias tunai lagi sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 26 ada beban listrik. Nah, total pada bulan 6 adalah 7.870. Nah, jadi ini kita melewati jurnal itu dan menjadi buku besar. Nah, jika tidak ada jurnal maka tidak bisa terjadi, maka tidak ada buku besar. Dan jika ada buku besar harus ada jurnal. Oke, kita next. Jadi ini bulan 1 ya kan, yaitu seperti tadi tanggal 1 ada Elisa pinjaman uang, jual jasa tunai dan membayar gaji. Nah, kenapa kok yang jasa rias kredit nggak dimasukin dalam sini? Nah, dikarenakan uang atau kan masih kredit nih, jadi belum ada pemasukan dalam kas. Nah, itu jadi kemudian belum dicatat, tapi dicatatnya nanti ada sebuah pendapatan. Nah, jadi ini harus kita belah lagi, yaitu ada piutang kan jasa rias kredit ya kan, yaitu masuk dalam piutang, terus hutang atau pinjam uang, yaitu pinjam uang dalam hutang, terangan modal yaitu harta Elisa sebesar 1 juta. Kemudian brief yaitu pemilik menarik ya kan, seperti tadi yang saya bilang. Nah, ini ref adalah jurnal 1 yaitu jurnal ini ya kan. Nah, ini yang sudah kita buat. Nah, pada pendapatan ini ada 2 yaitu jasa rias tunai dan jasa kredit. Nah, jadi ini harus ditambahkan kalau misal jasa rias kreditnya ditambahkan, karena itu pun juga pendapatan meskipun belum cair. Nah, ada beban yaitu membayar gaji karyawan sebesar 100. Kemudian pada bulan 2 yaitu terjadi bayar listrik, pembuatan spanduk, pembelian AC dan jasa rias tunai dan pelunasan jasa rias kredit ya kan. Nah, total kas pemasukan ya ini sebesar ini. Nah, dan untuk piutang yaitu pada tanggal 22 yaitu jasa rias kredit sebesar 5 juta. Nah, jadi untuk pendapatan ini ada jasa tunai, pelunasan, sama jasa rias kredit. Nah, untuk beban sendiri ada bayar listrik nih kan. Nah, beban untuk membayar listrik, membayar spanduk dan pembelian AC. Nah, kalau kita total ada 6.400.000. Nah, gitu.
untuk bulan ketiga sendiri di sini 1, 2, 3, 4 nggak ada jasa rias kredit ya. Nah jadi ini tertulis semua itu. Nah untuk kas yaitu sebesar 11.500.000. Kemudian kita cek untuk pendapatan ada jual jasa tunai, kemudian pelunasan jasa kredit, dan jasa rias tunai. Nah untuk beban sendiri ada pembayaran listrik, pembayaran hutang bank, dan pemasangan wifi. Jika kalau di total ada banyak sebesar 1.500.000. Nah untuk bulan keempat ini 1, 2, 3 yaitu pada tanggal 23 nggak ada ya kan, yaitu terjadi jasa rias kredit. Nah untuk pada bulan keempat kas ini masuk atau berkurang 420. Nah jadi gitu. Nah pada tanggal 23 ini yaitu terjadi jasa rias kredit, yaitu masuk dalam piutang. Kemudian pada beban tersendiri ada pembelian kursi, pembayaran listrik, gaji karyawan, dan pembayaran wifi, yaitu sebesar 1.920.000. Nah untuk pendapatan ini ada dua, yaitu jasa rias tunai dan jasa rias kredit pada tanggal 23. Kalau misal di total ada sebesar 3.500.000. Nah untuk bulan 5 nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dalam bulan 5 nggak ada jasa rias kredit, jadi ini ditulis semua. Nah ini kas berkurang yaitu sebesar banyak, itu malah pengeluarannya pada bulan 5 yaitu sebesar 920. Nah untuk bebannya ada banyak, yaitu pemasangan CCTV, pembuatan brosur, listrik, dan pembayaran wifi. Yaitu kalau misal bebannya di total ada 4 juta. Wah pengeluarannya banyak ya. Nah untuk pendapatan ini ada jual jasa tunai dan kemudian jasa tunai lagi. Kalau misal di total ada 3.300.000. Nah untuk bulan ke-6 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah nggak ada jasa rias kredit lagi ya kan. Jadi ini kita masukkan semua ya. Ini kas totalnya ada 130 pada bulan 6. Nah untuk pendapatan ada pembayaran jasa rias kredit pada bulan 4, jasa rias tunai 2 kali, yaitu kalau misal di total ada 6 juta. Nah untuk beban sendiri ada pembayaran wifi, bahan salon, dan pembayaran listrik. Kalau misal di total ada 1.870.000. Nah kemudian kita lanjut ke neraca. Nah kita membuat neraca ini harus berdasarkan jurnal dan buku besar. Kalau misal nggak percaya, nih kan. Nah ini adalah buku besar. Nih kita kolomnya klik, kemudian kita ada rumus yaitu BB ini maksudnya buku besar, dan V maksudnya adalah kolom, dan 11 ini adalah baris. Nah yaitu pada bulan pertama ini terjadi ada kegiatan kas, piutang, utang, modal, priv, pendapatan, beban, dan jumlah. Kalau misal kita jumlah harus sama ya, kanan kiri oke. Nah gitu. Jadi jumlahnya yaitu sebesar 360. Nah misal kita cek sama nggak kira-kira. Nah ini kan terjadi karena jasa rias kredit kan. Nah gitu. Kalau misal jasa rias kredit yaitu piutang, ini utang, modal. Nah jadi makanya 300. Jadi kita ini adalah samakan dengan yang ini. Nah sama kan 300 nih 13.300 neraca. Nah karena ini 600 dikarenakan yaitu pada pendapatan atau jasanya. Dan
Semisal kalau ini nggak sama-sama yang tadi itu nggak apa-apa, yang penting ini debit sama kredit pada jumlah ini harus sama. Prinsipnya gitu, seperti tadi yang pada buku besar harus sama, jurnal pun harus sama. Nah, pada bulan kedua ini ada kegiatan kas, yaitu pada bulan November, piutang, pendapatan, beban, dan jumlah. Jadi kalau misal kita total debitnya ada 12 juta, kreditnya ada 12 juta. Kita next. Nah, pada bulan ketiga yaitu bulan Desember ada kegiatan kas, piutang, brief, pendapatan, dan beban yang kita bisa jumlah yaitu pada bulan, maaf, ini piutang nggak ada ya sama brief karena nggak ada jasa kredit ini, karena kopian tabel kopian dari atas pada bulan-bulan yang sebelumnya, jadi ikut kedetek. Nah, kalau misal pada bulan Desember ini kita bisa jumlah dengan sebesar 13 juta. Nah, sama ya, jangan lupa. Nah, untuk pada bulan keempat yaitu bulan Januari, yaitu ada kas, piutang, pendapatan, dan beban. Nah, kalau misal kita total ada 3.500.000. Nah, untuk bulan ke-5 ada kegiatan kas, kemudian pendapatan, dan beban, yaitu kalau kas berkurang 920, pendapatan 330, maaf 3.300, dan beban 4.220. Nah, kalau misal di total ini harus begini ya, ini karena kan main, jadi ini berkurang. Ingat, harus sama jumlahnya. Nah, untuk bulan yang terakhir, bulan ke-6, bulan Maret, ada kegiatan kas, kemudian pendapatan, dan beban. Dan kalau misal kita jumlah ada 6 juta. Jumlah total dia ada 6 juta maupun debit atau kredit. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata atau salah ucap yang tidak berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, Angga Ardianto, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.